10 tahun yang lalu udah terjun di TV gitu. Tapi sekarang ini kayaknya mungkin sekitar setahun yang lalu udah off. Memang pada waktu itu aku merasa bahwa badanku agak lebih besar. Lama-lama akhirnya belajar secara serius di Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia, di APKI pada waktu itu, anatomi tubuh seseorang, karena kita tiap orang kan beda-beda nih anatomi tubuhnya gitu. Jadi ketika mereka posisi jongkok pun beda gitu ya. Terus akhirnya di sana menemukan keasikan sendiri. Paling banyak itu perempuan kalau seandainya sudah tambah usia, terus masuk kamar mandi, kepleset, jatuh, itu banyak banget kasusnya pinggulnya patah. Olahragaku yang utama adalah strength training. Pelari ya, runner. Strength training justru penting. Kenapa? To prevent any injury gitu. Mau aku lagi kardio, aku akan dengerinnya R&B 90s gitu. Mau aku lagi nge-gym, aku akan dengerinnya R&B 90s. IM Talk, Deeper Sound. Hari ini kita bersama Alia Putri Renomas, Ya. seorang host, presenter, juga gym entusias. Kayaknya banyak banget ya di dunia, pokoknya di dunia itulah ya. Dulu jadi hostnya acara satu program TV, SBO, Iya. Update Cantik. Pernah jadi host program zaman dulu waktu itu nama TV-nya SBO TV, terus akhirnya mereka berubah jadi Jawa Pos TV. Nah itu programnya dari Update Cantik akhirnya berubah ke talk show tentang kesehatan sama dokter. Nah itu nama programnya Sehat Pagi dan itu live tiap hari Senin sampai Jumat jam 6 pagi mulai on. Prime time-nya TV itu sebenarnya kan lebih banyak bahas ke gizinya atau olahraganya atau kalau seandainya yang- Update Cantik itu lebih bahasnya banyak ya. Jadi di dalam satu program itu dia bisa bahas fashion, bahas kesehatan, gosip juga. Tapi ketika masuk ke Sehat Pagi, dia lebih mengerucut. Jadi lebih bahas tentang health, kesehatan gitu ya, kesehatan mental, kesehatan badan gitu. Terus tentang kesehatan jiwa juga, kita bahas ngobrol dengan dokter jiwa, spesialis kedokteran jiwa juga gitu. Jiwa juga ya? Iya, tentang psikolog juga, psikiater, jadi lebih luas intinya tentang kesehatan. 10 tahun yang lalu udah terjun di TV gitu, tapi sekarang ini kayaknya mungkin sekitar setahun yang lalu udah off dari TV. Jadi aku sekarang udah fokusnya ke fitness trainer aja gitu. Jadi awalnya dari gym entusias, terus belakangan jadi fitness trainer sekarang, personal trainer. Dari dulu memang udah hobi olahraga atau baru-baru ini inget? Sebenarnya kalau untuk hobi olahraga itu lucu banget ya, karena waktu itu pas awal-awal zamannya COVID, ya zaman COVID waktu itu, COVID ya nggak kan, ada kegiatan. nggak ada kegiatan di rumah terus, terus akhirnya pikir ya udahlah daripada aku nggak ngapa-ngapain, aku mulai olahraga aja. Memang pada waktu itu aku merasa bahwa badanku agak lebih besar, jadi akhirnya terbatas untuk menggunakan baju-bajunya. Nah, apalagi ditambah zaman COVID, ya kan? Zaman COVID itu kita harus meningkatkan imun dan semua-semuanya. Akhirnya aku mulai tuh latihan sendiri aja gitu dari rumah. Lama-lama akhirnya belajar secara serius di Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia, di APKI pada waktu itu. Terus akhirnya mulai fokus untuk jadi personal trainer dan sampai sekarang akhirnya beneran terjun banget nih. Jadi dari gym entusias akhirnya ke personal trainer. Nah, sekarang personal trainer itu aku ngajar di gym. Aku bisa ngajar private juga, sekarang juga ngajar online. Jadi lebih personal one on one gitu, ngajar online juga. Jadi akhirnya sekarang setelah terjun di sini, lama-lama menyenangkan juga ya, ternyata untuk mengulik anatomi tubuh seseorang, karena kita tiap orang kan beda-beda nih anatomi tubuhnya gitu. Jadi ketika mereka posisi jongkok pun beda gitu ya. Terus akhirnya di sana menemukan keasikan sendiri tentang bagaimana untuk posisi ketika latihan di gym, terus mencari tahu tentang pola makan yang disesuaikan dengan tubuh tiap orang itu berbeda gitu dengan aktivitas. Itu akhirnya lumayan agak tricky dan bikin aku jadi pengen tahu terus gitu, jadinya. Jadi mikirin body type gitu ya kan? Orang kan biasanya body type ini treatmentnya gimana, exercise-nya gitu. gimana, gizinya, nutrisi harus gitu. Itu disesuaikan nanti dengan lifestyle-nya seperti apa gitu, tingkat aktifnya seperti apa. Itu nanti pastinya kan nutrisinya disesuaikan dengan itu juga. Berarti sebenarnya nge-gymnya udah suka dari dulu. Dari dulu. Sebelum COVID kan. Sebelum COVID. Tapi akhirnya jadi profesi, jadi PT setelah
waktu COVID itu. Iya, pas COVID itu aku mulai malah pas terjun COVID itu. jadi PT. Jadi akhirnya door to door tuh waktu itu. Karena pas waktu Datang ke rumah ya? Iya, pas waktu itu Ya, COVID. orang kan nggak berani ke tempat gym. COVID kan gym semua tutup. Terus akhirnya kita datang ke rumah. Pada ngomong gitu, ayo dong, mau dong aku di-coachingin datang ke rumah akhirnya. Nah, itu pertama kali aku akhirnya terjun jadi personal trainer, datang ke rumah. Sampai akhirnya sekarang. Makanya aku lihat sempet di Instagram itu pakai beban yang lumayan ya untuk hip thrust tuh bisa berapa kilo tuh? Kalau rekor kan ya. ada quotes kan ya pokoknya kalau beban tahun depan masih beban sama berarti nggak ada growth, nggak ada progress. Ya. Kalau hip thrust aku sebenarnya nggak terlalu berat-berat banget mainnya, tapi kalau di hip thrust aku udah di beban 140 kg. Hip thrust. Kalau umpamanya masih ya kalau perempuan pasti ngerti lah karena kan pengen menguatkan untuk otot pinggul. Oh juga ya. Selain untuk membentuk glutes kan supaya lebih bagus gitu kalau pakai celana. Cuman kan intinya kita ingin menguatkan otot pinggul karena kan memang paling banyak itu perempuan kalau seandainya sudah tambah usia terus masuk kamar mandi, kepleset, jatuh, itu banyak banget kasusnya pinggulnya patah. Kenapa? Karena tulangnya tidak kuat. Nah, makanya akhirnya sebenarnya hip thrust tulang itu ini ya terutama tulang hip pinggul. thrust, ya. Makanya kita perempuan itu penting banget untuk menguatkan tulang pinggul atau otot pinggul ini gitu. Nah, sementara orang taunya hip thrust itu adalah untuk membentuk bokong supaya lebih bagus gitu. Padahal sih untuk kekuatan otot. Makanya dia namanya hip thrust ya. Yes, exactly. Tapi dia sebenarnya target muscle-nya hip dan glutes juga sebenarnya glutes juga kena. Gitu. Hamstring juga gitu. Quads paha depan juga itu nanti tergantung eksekusinya seperti apa. Kalau di sosial media ya sekarang ini orang juga trennya makin kesini tuh makin sering posting tuh yang healthy lifestyle, udah jarang party yang gitu-gitu. Kalau seandainya zaman sekarang aku juga melihat kecenderungannya orang lebih banyak posting itu olahraga, apapun itu olahraganya, apakah dia mau lari atau mungkin zaman sekarang lagi tren paddle ya. Terus tenis gitu. Jadi olahraga juga, Kakak? Aku olahraga kebetulan memang fokusnya di strength training sama kalau untuk kardio aku cuman brisk walking aja. Jadi aku memang brisk walking gimana? Jalan cepat aja gitu. Jalan cepat karena memang kalau seandainya olahragaku yang utama adalah strength training. Tapi aku butuh kardio supaya untuk meningkatkan endurance-ku ketika melakukan strength training. Karena ketika kita melakukan strength training itu pasti akan ngos-ngosan kan. Kenapa kita harus tingkatkan kardionya dengan endurance-nya dengan kardio supaya ketika kita ngos-ngosan itu cepat banget selesainya untuk turunnya badannya gitu. Jadi supaya ngos-ngosannya itu nggak terlalu lama. Akhirnya kita bisa melakukan lagi set selanjutnya. Jadi tetap kardio itu penting ya? Penting kardio. Nah kalau seandainya untuk orang yang lari itu sebenarnya strength training itu penting. Kalau untuk orang yang seneng pelari ya, runner, strength training justru penting. Kenapa? To prevent injury gitu, untuk mencegah injury. Jadi kedua hal ini saling berkaitan, nggak bisa berdiri. Aku mau ini aja, nggak bisa. Berkaitan. Jadi kalau saya dibilang aku olahraganya apa? Oke, olahraga yang utama adalah strength training. Terus nanti weekend aku akan kardio, aku akan brisk walking 5 kilo gitu. Biasanya kan kalau kita nge-gym, biasanya kan kita suka sambil untuk ningkatin mood, kita suka sambil dengerin musik atau ya pasti ada kafein juga, kopi atau pre-workout segala macam. Kalau musik ada playlist tertentu nggak sih? Aku sih emang dari dulu udah 90s R&B aja, nggak akan pernah ganti. Dari dulu udah 90s R&B aja, R&B 90s aja, nggak akan pernah ganti gitu. Jadi sekarang mau lagu R&B-nya siapa apapun yang lagi latihannya tren, apapun latihannya, pasti aku akan R&B 90s. Mau aku lagi kardio, aku akan dengerinnya R&B 90s gitu. Mau aku lagi nge-gym, aku akan dengerinnya R&B 90s. Seperti itu. Mau sekarang lagunya lagi tren apa, aku akan tetap dengerinnya tuh R&B 90s. Jadi segitu konsistennya aku dengan apa yang aku suka. Gak itu akan pindah ke lain. Ganti-ganti artis juga atau ya itu aja? Ganti-ganti artis sih sebenarnya. Kan ada beberapa artis yang memang aku suka ya kalau untuk R&B. Oke, kalau R&B sekarang itu orang pasti taunya Chris Brown lah ya. Chris Brown. Semuanya pasti tahu kan Chris Brown. Kalau zamanku dulu paling ya Tupac Shakur gitu. B.I.G. gitu. Aku akan dengerin kayak gitu. Terus udah gitu Kid Sweat. Nah,
Jadi lagu-lagunya tuh bukan lagu yang pumping dum dum dum, bukan yang kayak gitu, tapi lagu R&B 90s itu yang lebih santai Ngecil dia. kan? Kayak Kecil. Tapi malah cocok juga ya, karena strength training kan butuh fokus, apalagi kalau Iya. bebannya berat ini kan butuh fokus yang tenang, kita yang tenang, yang bisa Harus fokus, nggak boleh nggak fokus karena kita berhadapan dengan alat berat, istilahnya dengan besi yang bebannya itu nggak main-main. risk Jadi- untuk injurinya. Ya, exactly. Jadi itu harus fokus. Makanya kadang kalau seandainya musik itu bisa membantu kita jadi lebih fokus. Nah, musik seperti apa tuh yang bisa bantu lebih fokus? Tiap orang kan pasti beda-beda. Kalau aku memang lebih prefer itu R&B 90s. Karena lebih santai, lebih chill. Karena ketika kita lagi strength training itu kan pasti pakai tempo. Ada temponya. Atur nafas juga ya? Ya, atur nafas, ngatur tempo untuk ngatur intensitas latihan kita. Nah, jadi kalau lagunya guduk, itu apa Malah nggak ngos-ngosan tuh. Itu cocoknya body combat. Ya, kalau body Kan combat ya kayak gitu. cocok lah yang sepeda. kenceng-kenceng gitu. Tapi kalau menurutku kalau untuk strength training ya cari yang chill aja. Untuk keseharian juga sama. Iya, aku bangun pagi untuk bring up my mood ya pasti dengerin musik gitu. Dan musik yang aku dengerin ya nggak ada lagi R&B 90s udah nggak ada lagi. Biasanya denger musik dari device apa? Biasanya ya pakai ini kayak earphone gitu. Earphone, Atau kadang kalau seandainya di rumah lagi sendiri gitu kan, mau masak mau apa gitu ya dengerinnya dari TV gitu, dicolokin ke speaker gitu. Jadi supaya lebih ruangan. kenceng kan suaranya, jadi nggak terasa sendiri gitu di rumah kayak gitu. Seru juga ya, R&B 90s. Bener juga, bisa juga dicoba tuh untuk latihan. Memang beda banget loh, latihan dengan musik, jenis musik A, B, C itu. Tapi kan tiap orang tuh punya preferensi musik yang berbeda. Bener. Ada yang senangnya mungkin lagu rock, lagu ya kan, yang keras itu. Ada yang dengerin lagu Disney loh. Ada juga. Lagu-lagu anime Jepang, ya kan. Beda-beda sih tiap orang tuh preferensinya, tergantung. Kak, ini aku tuh ada tertarik satu hal juga nih. Sempet cek Instagram, itu kan di Instagram itu kan nama Instagramnya Alia Renomas ya. Ya, Alia Renomas. Nah, nama ini marga atau gimana Kak? Berjalan. Itu banyak banget yang ngirain kalau Renomas itu adalah nama marga atau nama farm. Mikirnya seperti itu. Nama keluarga ya? Nama keluarga, tapi enggak. Jadi Renomas itu adalah murni nama asliku. Jadi memang namaku sebenarnya itu adalah Alia Putri Renomas. Nah, Bukan nama panggung ya? bukan. Jadi emang nama asli itu Alia Putri Renomas ya. Itu mamaku ngasih nama itu. Alia karena mamaku itu seneng banget sama Queen of Jordan, Queen Queen Alia. of Jordan. Iya, zaman dulu tuh. Tapi kecelakaan helikopter dia. Umur 34 meninggal. Jelek banget. Cuman mamaku seneng banget gitu. Makanya dinamanya Alia. Terus Alia itu kalau di Arab tuh artinya kan the high exalted. Jadi yang paling tinggi. Iya. Kayak Alia yang paling tinggi gitu. kayak nama raja-raja Ya, gitu loh. katanya gitu. Ya udah. Terus Putri itu karena aku adalah anak perempuan. Oke. Renomas karena aku lahirnya tengah malam. Reno Reno itu tuh- bahasa Jawa remang-remang. Oh, Reno. tengah malam. Iya, tengah malam. Emas adalah logam mulia. Jadi mamaku itu ngasih nama supaya anak perempuan yang istilahnya mungkin cantik, terus yang paling tinggi derajatnya gitu ya, seperti Queen Alia. Tapi dia tetap akan bersinar walaupun di kegelapan seperti itu. Terakhir sempat jadi brand ambassador satu beauty clinic ya? Iya. Jadi itu sebenarnya karena memang pada waktu itu kan banyak banget kenalan dokter-dokter spesialis ya. Jadi sekali waktu ditawarin gitu, dibilang Mbak, ayo udah kamu aku ini aja deh, aku Jadi endorse jadi BA-ku, bilangnya gitu. Terus aku bilang, Dok, tapi aku takut loh dok, kena jarum-jarum gitu kayak botox gitu ya, apalagi thread lift filler. gitu yang filler gitu, aku takut. Enggak, kamu nanti disesuaikan aja sama jenis mukamu, bilangnya gitu. Terus akhirnya, oh ya udah deh, aku pikir ya udah nggak apa-apa. Akhirnya dari sejak saat itu aku jadi BA-nya sampai sekarang. Gitu. Kayaknya soalnya kakak suka natural ya. Iya, Kalau aku lebih beauty itu seneng yang dari yang natural. dari dalam, mungkin dari nutrisinya, Iya. supplements, Kalau exercise. gitu. Kalau suplemen sih enggak ya. Aku sampai Enggak ya? saat ini pun enggak suplemen, konsumsi seperti apa namanya? Kalau untuk nge-gym itu ada whey protein, ada kreatin, itu pun aku belum konsumsi sampai sekarang. Jadi memang aku murni itu dari real food.
Jadi dari dada Wah. ayam, telur, tempe, Heeh, udah murni dari real food aja, udah dihitung aja kebutuhan Termasuk protein serat. harian. Udah hitung dari situ aja kebutuhan protein harian berapa, ya udah itu dimasukin. Berarti lebih sering masak sendiri juga? Kalau iya, Ya betul, dong. harus masak sendiri karena supaya bisa nakar. Minyaknya berapa sendok, terus Dan bumbunya bahannya sendiri kan berapa. kita tahu Iya, tuh udah tahu, apa aja betul. dimasukin di situ. Iya benar. Kalau nggak bisa ditimbang, mendingan jangan dimakan daripada nanti repot nggak tahu kalorinya berapa. Makanya sampai sekarang terjaga dengan kondisi begini, terus kulit juga cerah segala macam. Itu kan Amin. pengaruhnya kan Pengaruh dari dari makanan. sana banget. Itu juga bisa jadi ide usaha tuh. Ya, Makanan healthy, makan sehat kan juga ngetren tuh. Iya, Sekarang kan semua kan benar. gula aja semua sekarang minuman botol apa itu udah ngeluarin yang Ada less sugar, takarannya, ada yang betul. apa. Apalagi kalau yang ini orang kan juga yang biasanya yang susah itu meal prep-nya. Meal prep itu memang Lebih makan waktu daripada latihannya itu sendiri kan. bener banget. Latihannya itu cuma 1 jam, Mm-mm. 1 jam, 1,5 jam, 2 jam lah maksimal. Tapi untuk jaga makannya makan, ini, nyiapin. menjaga makannya ini paling penting. Kan orang suka banyak loss-nya di situ. Ya klien-klien ini kan juga pasti perlu diperhatikan nutrisinya. Iya memang. Gitu-gitu. Perlu diperhatikan karena kalau seandainya memang sudah sekian lama latihan, terus sudah gitu ternyata progresnya kurang, pasti kita sebagai personal trainer harus mengulik bagaimana dia pola tidurnya, bagaimana dengan pola makannya gitu. Itu yang harus kita ulik. Tapi kita bukan berarti untuk bilang kamu harus makannya ini enggak. Kita bertanya aja, lebih persuasif. Kita lebih persuasif aja. Sebaiknya konsumsinya ini. Karena kan kadang nggak semua orang itu bisa konsisten makan dada ayam terus ya. Bener. Ya kan kadang blendek gitu Jatuhnya rasanya. stres. Ya, jatuhnya stres. Makan jadi nggak enjoy juga. Bener. Makanya kalau aku bilang, udah nggak apa-apa dikunyah aja. Itu dada ayam dari rasanya enak sampai nggak ada rasanya lagi. Yang penting masuk aja udah ke badan. Kalau aku udah di situ aja sih pola pikirnya. Atau dibikin jus tuh kan juga orang Ya kasih orang kan buah, kasih rata-rata ikut. gitu supaya nggak usah ngunyah lagi, tinggal glek-glek aja. Aku sih mendingan ngunyah daripada glek-glek. Lebih sehat juga loh sebenarnya. Iya. Karena kan Merangsang enzim-enzim. indera ini kita kan, untuk ngunyah itu ada sendiri gitu loh. Lebih baik itu daripada kita glek-glek telan gitu. Kakak ini kan sibuk banget ya. Gimana sih membagi waktu? Ya, jadi kayaknya kalau umpamanya di dalam satu rumah itu kita saling pengertian aja sih, saling pengertian gitu, saling kasih info aja. Umpamanya kayak aku kayaknya malam ini harus tidur agak lebih awal karena besok pagi aku harus bangun jam segini, aku ada jadwal A, I, U, E, O. Nah, seperti itu. Jadi diinfo aja supaya akhirnya sama-sama ngerti. Oh ya udah berarti kalau udah jadwalnya tidur biarin aja tidur. Jangan diajakin ngobrol, jangan diajakin jangan diajakin keluar, jangan diajakin apapun gitu. Jadi emang lebih pentingnya adalah komunikasi aja sih. Karena kalau memang komunikasinya oke, aku rasa untuk membagi waktu kesana sininya tuh lebih convenient gampang juga, juga, lebih ya. nyaman juga. Disiplin aja sih dalam mengatur waktu, jam tidur terutama itu harus disiplin gitu. Jadi aku kalau seandainya memang tidur jam 10 malam, itu jam setengah 10 udah naruh handphone, aku nggak akan main handphone lagi. Dan handphone itu akan di silent. Jadi aku memang sudah menyiapkan badan dan diri untuk, aku siap nih untuk istirahat, untuk tidur jam segini. Jadi handphone itu nggak akan aku scrolling lagi, nggak akan aku mainin lagi. Jadi aku punya waktu untuk bermain HP itu adalah pagi hari ketika udah bangun tidur, dan itu di pagi hari ya, yang lainnya masih tidur. Aku ya udah bangun, nah itulah saatku untuk scrolling HP sebelum berangkat aktivitas. Tren yang sekarang di industri produk olahraga ya, produk-produknya lokal ini kan sekarang banyak yang bagus-bagus nih. Banyak. Kualitasnya nggak kalah loh sama yang di luar negeri. Kakak sendiri pakai nggak? Kalau untuk produk lokal sebenarnya menurutku emang zaman sekarang itu bagus ya, berkembang banget dan nggak kalah lah sama produk-produk luar gitu. Kalau seandainya produk lokal biasanya kan yang aku pakai itu di rumah itu aku punya home gym. Nah itu kalau peralatannya itu ya plates, terus ada barbelnya, itu produk lokal. Pakai produk lokal semua? Pakai produk lokal. Terus sudah gitu seperti umpamanya butuhnya squat wedge ya. Squat wedges itu yang biasanya dipakai untuk kita untuk nemuin center of mass-nya lah. Tiap orang kan kadang susah untuk dapetin center of mass ketika mereka mau melakukan squat atau deadlift. Nah itu dipakai bantuan squat wedges itu. Nah itu pakai produk lokal juga gitu. Bahkan kayak strap, kalau udah angkatannya berat
butuh bantuan strap ya, pakai strap itu aku pakai produk lokal. Termasuk sepatu untuk nge-gym, untuk deadlift, itu banyak kan produk lokal juga oke, bagus-bagus. Jadi menurutku oke kok untuk produk lokal zaman sekarang ini nggak kalah bagus dibanding produk-produk luar. Kalau deadlift nih, paling biasanya main beban berapa? Aku tuh kalau deadlift kan kebetulan memang bukan pecinta. Tapi biasanya cewek-cewek kuat nih. Katanya Iya nggak sih? gitu. Untuk hip thrust, pokoknya yang lower body lah. Lower body, emang katanya gitu. Kalau deadlift aku kan kebetulan emang lebih senang untuk melakukan Romanian deadlift daripada conventional deadlift. Kalau conventional deadlift mungkin kita bisa tuh di beban-beban 3 digit itu oke tuh, bisa. Karena kan dia nanti ketika melakukannya kan ada dead and stop ya. Jadi ketika posisi di bawah kita berhenti dulu, baru kita bisa grip lagi, kita ke atas. Sementara kalau RDL kita harus nge-grip terus nih. Dari atas ke bawah, atas ke bawah, kita gripnya tuh harus kuat banget. Jadi kalau umpamanya RDL, aku sampai sekarang itu ya baru bisa di beban 80 kilo aja, belum sampai 3 digit. Tapi memang RDL kan memang lebih kerasa ya, dia Lebih kan nge-stretch hamstring, glutes, ya. Itu susah banget loh. Aku tuh kalau misalnya ya lebih gampang deadlift daripada RDL. Ya, yang konvensional kan lebih gampang konvensional movementnya, ya. Targeted muscle-nya tuh kayak sulit banget gitu untuk konsentrasi ke bagian hamstring. Bagian hamstring kan harus lurus juga ya. Iya, gitu. Itu sebenarnya poinnya tuh. Ada tips and trick nggak sih kayak untuk ke RDL ini? Atau harus di mindset aja nih? Enggak sih. Pokoknya pahaku harus sakit gitu. Enggak. Ya? Jangan sampai sakit, nanti malah kapok lagi dia latihannya. Enggak, jadi kalau seandainya memang kalau untuk pattern atau movement pattern hinge itu rata-rata yang untuk aku ketemu ya sama klien, itu untuk pattern hinge itu paling susah banget untuk diajarin. Paling susah banget karena mereka itu untuk harus mundurin, digerakin kan persendian pinggulnya, dimundurin ini bagian bokongnya ke belakang gitu ya. Nah itu nggak semua orang paham tentang bagaimana movementnya. Jadi kadang aku pakai analogi aja, bilang lihat aja orang Jepang kalau umpamanya ketemu sama orang, hai, nah mereka akan bungkukin badannya seperti itu, dan pinggulnya akan mundur ke belakang. Itu satu. Kalau enggak, aku pakai analoginya, ibarat pintu mobilnya kebuka, ya kita mau nutup pintu mobil nih. Tutup pakai bokong gimana caranya? Kita dorong ke belakang kan. Nah kayak gitu. Jadi lebih banyak kasih analogi-analogi yang sehari-hari aja yang mungkin mereka lebih mudah untuk kayak gitu toh movement patternnya kayak gitu. Jadi ya itu memang agak takes time untuk pelajari movementnya hinge itu atau Romanian deadlift. Tapi seiring dengan waktu aku yakin pasti bisa lah untuk dilakukan. Memang tiap orang punya beda-beda ya waktunya, ada yang lebih cepat bisa melakukan gerakan hinge itu, ada yang mungkin butuh waktu agak lebih lama. It's okay, selama kita lakukan terus pasti bisa, karena kan ala bisa karena terbiasa itu benar kok adanya. Suami sama anak dibiasain untuk exercise nggak sih? Aku biasain untuk exercise. Ya anakku, jadi kalau anakku memang aku istilahnya aku escort gitu ya, aku ajarin oke, gerakannya ini. Akhirnya udah ngerti dia untuk movement patternnya udah paham gitu. Suamiku juga. Dia usia berapa ya sekarang? 18 tahun gitu. Jadi dia diajarin aja, gerakannya begini, udah ngerti tuh nyantol. Jadi akhirnya aku tinggal kasih gerakannya, Rasyad nanti gerakannya ini dia udah tahu. Berapa repetisi dia udah tahu. Jadi aku tinggal ngawasin aja. Bener nggak nih dia untuk gerakannya, tekniknya, formnya bener nggak nih? Terus suamiku juga gitu. Jadi paling kadang dia latihan sendiri di rumah, ya kan? Cuman mana gerakan untuk aku hari ini? Udah gimana? Contohin aja. Kasih menu biasanya ya kan? Kasih menunya. Bebannya berapa set, berapa repetisi. Terus nanti kalau seandainya dia nggak tahu, tinggal nanya, itu gerakannya gimana? Oh ini gerakannya begini. Cuman memang suamiku tuh orangnya fast learner banget. Jadi dia orangnya fast learner banget. Jadi kalau seandainya udah aku kasih catatan gini, ini gerakannya, dia cuma ngebaca, dia cuma dikasih tahu, gerakannya gitu, oke. Nggak dia bawa catatannya, udah dia latihan sendiri ke atas. Gitu. Enaknya punya ini ya, istri dan mama seorang PT, ya, dan udah ada gym juga di rumah. Iya, jadi harus gerak lah semuanya, harus latihan kekuatan otot gitu. Itu bukan perkara untuk mendapatkan body goals aja, tapi ini untuk bagaimana cara kita bisa mendapatkan hidup yang berkualitas hingga masa kita tua gitu, bukan hanya perkara mendapatkan body goals. Ini kan olahraga ini kan penting banget, sebenarnya kan semua orang itu butuh. Ada nggak sih tips and tricks untuk
pemula, orang yang belum pernah sama sekali olahraga. Tipsnya itu kita harus tentukan dulu the reason why. Kenapa ya kita itu mau berolahraga? Itu reasonnya harus kuat dulu. Mulai mindset dulu. Mindsetnya dulu itu harus dibangun dulu kuat. ya. Tiap orang itu punya alasannya itu beda-beda. Nanti dari situ mereka udah punya alasan, anakku masih kecil. Umpamanya ngeliatnya gitu ya, iya anakku tuh masih kecil. Aku lihat papaku umurnya 50 tahun kok udah susah geraknya. Karena mungkin dulu mudanya nggak mau olahraga gitu kan. Tapi anakku masih kecil, aku pengennya nanti bisa jalan-jalan sama anakku pas walaupun aku udah tua gitu. Aku pengen bisa aktif lincah gendong cucu gitu. Kalau udah nemu reason why, itu akan gerak dengan sendirinya gitu. Mau olahraga apapun yang dijalani ataupun olahraga apapun yang dipilih, yang penting bisa dilakukan secara konsisten. Dan nanti by the time ketika memang awalnya memulai olahraga lari, tapi dia bisa konsisten nih olahraga lari. Nanti lama-lama mungkin akan mengulik lagi dan menemukan, ternyata seru juga nih kalau aku strength training nih. Aku kayaknya untuk penguatan otot kaki juga nih, seru nih. Nah, nanti akhirnya by the time mereka akan mengulik sendiri, baru berkembang dengan sendirinya olahraga apa lagi nih yang akan sebaiknya dijalani gitu. Yang penting cari dulu the reason why-nya. Iya, dari mindset ya. Dari mindset itu. Semua mulai dari sini. Iya, betul. Baru iya sih. Mau dikasih menu gampang pun apapun, kalau ininya mereka nggak butuh olahraga. Benar. Iya, nggak jalan juga. Nggak jalan, mau disuruh jalan pagi aja dulu 30 menit. Kalau dibilang nggak butuh jalan pagi 30 menit ya nggak akan jalan. Kan kakak ini bisa jadi role model nih. Anakku udah 18 tahun, berarti seorang ibu. Iya. Anaknya 18 tahun nih, tapi masih kelihatan kayak masih muda banget lah, nggak akan nyangka gitu. Berarti kan ini juga hasil dari ya itu dia tuh lifestyle, olahraga, semua yang dilakuin sampai bisa di titik sekarang ini. Iya itu. Soalnya anakku tuh walaupun 18 tahun kadang dia agak cerewet juga sih. Umpamanya kayak mama tuh kayaknya boleh deh mah kalau umpamanya badannya agak dibikin lean dikit. Banyak banget ini dia requestnya. Bersyukur dong, tapi anaknya sendiri yang jadi bisa. Kadang dia suka ada ininya request ya, mama boleh deh kalau umpamanya badannya dibikin lean dikit nih kayak gini nih oke nih mah gitu. Kadang suka gitu anakku. Lebih cerewet anak atau suami? Kayaknya kalau soal itu, kalau soal looks. Enggak, kalau suamiku tuh nggak cerewet ya dia. Dia memang dari dulu, dari awal aku belum mulai olahraga aja sampai sekarang dia nggak terlalu cerewet. Jadi kayak dia menyayangi aku apa adanya aja. Kalau sekarang tambah bisa progres, berkembang, senang olahraga, ya malah bagus, disupport malah gitu. Makanya aku bilang sama dia, kalau seandainya memang lagi jadwal aku latihan, nge-gym, itu saatnya aku lagi bersenang-senang gitu. Kan tiap orang itu punya stress release yang berbeda. Kakak ini introvert atau extrovert ya? Aku sebenarnya kalau dibilang, aku nggak tahu ya untuk bilang apakah aku introvert atau extrovert. Cuman kalau seandainya di dalam ruangan banyak orang, aku kadang suka kikuk aja. Nah gitu. Aku nggak tahu apakah itu introvert atau enggak. Tapi kalau seandainya di dalam satu ruangan rame gitu orang, terus aku kayak harus membagi energi sama banyak orang, itu nanti pulang-pulang capek banget. Aku mau tidur. Capek banget, aku mau tidur. Dan sebenarnya dari stress release-nya, cara stress release nge-gym itu sendirian, me time, ya berarti introvert. Introvert ya. Dia kan ngecas, happy kan malahan kalau ketemunya sama besi, benda mati. Iya, itu sambil dengerin musik gitu. Iya gitu. Jadi ya mungkin introvert, cuman kalau seandainya diajakin ngobrol, ya enak-enak aja, senang-senang aja diajakin ngobrol gitu. Lebih suka yang quality time yang nggak terlalu banyak orang. Betul. Ya. Deep talk sama one on one. Yes, exactly. Aku lebih suka yang gitu. Deep talk sama one on one, 2 orang, 3 orang. Tapi kalau udah terlalu rame, aku bingung nih mau pecah fokusnya kemana. Iya gitu. Sorry nanya Kak ya. Iya nggak apa-apa. Usia Kakak sekarang? Aku itu kelahiran 82, jadi 43 tahun umur. 43 tahun? Ya, 43. Oke. Ya, nggak kelihatan kan. Masa? Kayak 43. Kayak masa sih? 30-an akhir. Yang bener. Enggak. Kalau suamiku bilang, kamu tuh nggak kelihatan 43, kamu tuh kelihatannya 42. Unda-undi dong beda setahun. Sama aja. Ini kan 43 nih berarti. Kalau seandainya ya, kakak dikasih kesempatan bisa ngomong sama Alia yang usianya 19 tahun waktu itu, apa yang kakak mau sampein?
Kalau umpamanya ngomong sama Alia di usia 19 tahun, aku bisa ngomong sama Alia pada waktu itu ya nggak apa-apa. Maksudnya Alia cari pengalaman aja sebanyaknya dalam hidup, nggak apa-apa. Karena pengalaman itu yang akan membuatmu kaya dan pengalaman itu yang bisa membuat kamu bercerita. Jadi kalau aku bisa bilang ke Alia di umur 19 tahun itu, ya udah begitu aja. Dan sebenarnya kalau misalnya aku flashback di titik sekarang ke titik yang lalu, nggak ada yang aku sesali gitu. Kehidupan yang sudah aku jalani, aku bersyukur dengan kehidupan yang sudah aku jalani. Bahkan aku tidak mengira bahwa aku bisa berada di titik sekarang ya dengan kondisi seperti ini, sehat, happy, dengan hidup yang berkualitas gitu ya. Jadi aku bersyukur aja sih. Jadi di usia 19 aku bisa bilang nggak apa-apa, cari pengalaman sebanyaknya dan jangan lupa untuk selalu banyak bersyukur. Menginspirasi banget sih. Terima kasih banyak Kak. Ya, terima untuk kasih banyak. inspirasinya, untuk ilmunya, untuk berbagi pengalaman buat kami semua. Iya, thank you so much. Sehat selalu, bugar selalu.